Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Indo Premier Sekuritas Mido. Mas Mido, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Patricia. Oke, Mas Mido, kalau kita lihat pergerakan indeks hari ini nampaknya dibuka di zona merah ya, melemah tipis. Apakah itu menggambarkan IHSG sepanjang hari ini akan bergerak di zona merah? Saya pikir tidak ya Mbak. Jadi memang dari eksternal ada sentimen yang cukup negatif dan ini mungkin yang membuat market kita di awal perdagangan bergerak di teritori negatif ya. Tapi saya cukup optimis bahwa nanti di akhir sesi akan ditutup di zona hijau gitu. PPKM Jawa dan Bali kembali diperpanjang. Apakah itu juga jadi salah satu sentimen penggerak indeks kita hari ini, Mas Mido? Ya, itu salah satunya ya. Jadi memang PPKM kembali berlanjut, tapi dengan berbagai aturan yang semakin dilonggarkan. Dan kalau kita lihat di lapangan ya, atau di realnya, memang aktivitas atau mobilitas masyarakat itu udah jauh lebih ramai ya. Ini yang menandakan bahwa adanya sinyal yang cukup positif terkait dengan proses pemulihan ekonomi ke depannya gitu. Jadi saya pikir ini akan menjadi salah satu sentimen yang cukup positif ya untuk pergerakan indeks hari ini. Oke, kabar baiknya itu jadi katalis positif. Bagaimana dengan neraca perdagangan yang kembali surplus? Apakah jadi sentimen positif juga? Ya, betul. Itu juga akan menjadi salah satu sentimen tambahan ya, karena sejauh ini neraca perdagangan kita boleh dibilang surplusnya cukup besar dan itu dampaknya tentunya akan sangat positif terhadap ekonomi kita ya, karena kalau surplus artinya itu akan menjadi penambah data GDP kita gitu. Nah, ketika nanti ternyata surplus lagi, ini tentunya akan menjadi sentimen positif. Kemungkinan surplus karena memang sejauh ini kan ekspor kita ditopang oleh harga komoditas ya. Komoditas kan masih rally, jadi memang kemungkinan di bulan lalu ini neraca perdagangan akan kembali surplus, dan itu akan menjadi sesuatu yang positif. Oke, jadi sentimen positif tambahan. Kalau terkait dengan kasus COVID yang kita lihat angkanya, datanya itu di domestik Indonesia menurun. Apakah ini juga bisa menjadi tambahan katalis positif untuk perdagangan indeks? Ya, kalau untuk kasus sendiri kan sebenarnya memang tren penurunannya boleh dibilang udah agak cukup lama ya, maksudnya dari awal-awal Agustus kalau nggak salah. Tapi memang saat ini kan dengan penurunan yang cukup drastis, kasus aktif sudah di bawah 100 ya. Ini tentunya menjadi, sebenarnya kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi salah satu main driver ya. Artinya kalau kasus COVID turun drastis atau udah terkendali, ini akan menjadi salah satu yang membuat ekonomi kita itu akan bergerak lebih cepat gitu, Mbak. Jadi tadi ya, kombinasi PPKM diperlonggar juga karena kasus kita turun, jadi itu akan, intinya itu akan sangat-sangat positif untuk ekonomi kita ke depannya gitu. Oke, melihatnya nampaknya banyak sentimen positif untuk hari ini. Tapi terkait dengan data inflasi Amerika yang sudah keluar, Mas Mido, apakah sesuai ekspektasi pasar? Ya, kalau untuk data inflasi di US memang agak sedikit meleset ya, atau di bawah tepatnya. Jadi ternyata angkanya 5,3, ekspektasi 5,4. Sebenarnya inflasi yang turun ini secara sekilas ya itu positif, tapi ini dipandang negatif oleh investor di Amerika karena ini menandakan bahwa varian Delta ini cukup berdampak terhadap ekonomi mereka gitu. Nah, dua data misalnya, inflasi ini kan ternyata malah lebih rendah gitu. Inflasi inti bahkan hanya tumbuh 0,1% month on month, itu jauh di bawah ekspektasi 0,3. Dan inflasi inti ini sendiri mencerminkan daya beli di masyarakat di Amerika, artinya ada penurunannya signifikan gitu. Nah, dikombinasikan dengan data non-farm payroll Agustus itu yang juga angkanya sangat di bawah ekspektasi, ini justru malah menimbulkan kekhawatiran bahwa proses pemulihan ekonomi Amerika itu akan sedikit lebih lambat gitu dari perkiraan sebelumnya. Nah, ini yang mungkin akan menjadi sentimen cukup negatif ya untuk market kita, karena
mau tidak mau apapun yang terjadi di Amerika memang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap ekonomi kita juga gitu, karena Amerika juga merupakan salah satu partner dagang kita yang boleh dibilang selalu mencatatkan surplus kitanya dengan mereka gitu. Data-data ekonomi Amerika masih patut untuk dicermati sepanjang perdagangan. Kemudian balik lagi ke dalam negeri, Mas Mindo, RDG Bank Indonesia akan dilakukan pekan depan. Prediksi Anda apakah BI akan kembali menahan suku bunga? Saya pikir BI masih akan menahan ya, karena rupiah kita relatif cukup stabil, kemudian cadangan devisa kita juga cukup besar, kemudian ekonomi kita juga masih perlu dukungan dari sisi moneter ya, artinya dalam proses pemulihan ekonomi diperlukan kebijakan moneter yang akomodatif. Nah, salah satunya adalah kebijakan suku bunga. Jadi dengan tidak adanya hal yang mendesak untuk menaikkan suku bunga, saya pikir BI masih akan mempertahankan suku bunganya, gitu Mbak. Bagaimana dengan pertemuan The Fed pekan depan, Mas Mindo? Seperti apa kira-kira prediksinya? Ya. Nah, ini pertemuan The Fed ini sendiri sebenarnya memang salah satu yang dinanti ya oleh market. Bahkan kalau kita cermati sebenarnya dari eksternal yang menjadi salah satu penghambat market kita adalah terkait itu gitu. Jadi ekspektasi di market memang nanti di tanggal 21-22 itu Bank Sentral Amerika akan mengumumkan terkait dengan pengurangan program pembelian obligasi ya, atau istilahnya tapering gitu. Nah, jika nanti diumumkan mungkin akan sedikit berdampak negatif terhadap market kita, tapi mungkin tidak akan terlalu besar gitu. Karena boleh dibilang pengaruh negatifnya itu udah dimulai sejak beberapa minggu belakangan gitu. Oke, kita nantikan bagaimana pertemuan The Fed nanti seperti apa kemudian decision-nya ya terkait dengan inflasi dan juga terkait dengan pergerakan moneter begitu di Amerika Serikat. Kemudian kalau kita membahas soal saham, Mas Mindo, di sektor perbankan misalnya, terlebih khusus untuk saham BBRI pasca rights issue, seperti apa pergerakannya? Ya, setelah rights issue saya cukup optimis ya, BRI itu akan kembali naik, apalagi kalau misalnya nanti kondisi market juga udah lebih positif ya. Nah, ini tidak lepas dari tadi yang kita bahas, kasus udah turun dan prospek ekonomi ke depan akan lebih baik. Nah, dari sisi hajatan rights issue sendiri kan itu tujuannya untuk pembentukan holding ultramikro, dan itu kita melihat bahwa dampak terhadap fundamental BRI itu akan sangat-sangat positif gitu. Jadi setelah rights issue kita prediksi harga BRI akan kembali bangkit ya. Kalau saat ini memang cenderung tertekan karena harga tebusnya itu di 3.400. Secara psikologis memang market akan selalu seperti itu, ketika harga rights itu di bawah harga sekarang, maka harga yang di market itu akan cenderung mengarah ke situ gitu. Tapi itu sifatnya lebih temporer. Oke, selain BBRI, Mas Mindo, di sektor perbankan, sama apa lagi yang masih bisa atau layak dikoleksi oleh investor? Ya, kalau untuk saham di sektor perbankan ya, tentunya dengan harapan ekonomi depan akan recovery, penyaluran kredit akan tumbuh, kualitas aset akan baik, itu kita masih rekomen saham-saham bank besar ya, atau bank buku 4 plus BTN. Jadi kita rekomendasi BRI tadi, kemudian BCA, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Selain perbankan, rekomendasi saham dari Anda, Mas Mindo, untuk perdagangan, baik itu untuk hari ini maupun juga sampai dengan akhir pekan? Ya, untuk hari ini kita untuk trading ya, kita ada rekomendasi Jasa Marga, kemudian Kalbe, Antam, dan Bank Mandiri gitu, Mbak. Untuk Jasa Marga dan Kalbe sendiri kita rekomendasinya buy, sedangkan untuk Antam dan Bank Mandiri kita buy on weakness. Baik, terima kasih Mas Mindo atas informasi dan juga analisis dari Anda. Selamat beraktivitas. Pemirsa, demikian analis Indo Premier Sekuritas Mindo.